Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait apa itu tata kelola organisasi dan proyek perubahan. Tata kelola organisasi perubahan ini merupakan instrumen fundamental dalam struktur dan formasi birokrasi kontemporer, khususnya dalam ekosistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Secara epistemologis, tata kelola ini bukan sekadar pembagian tugas administratif, melainkan sebuah manifestasi dari integrasi teori manajemen perubahan sistematis dengan praktik kepemimpinan strategis yang bertujuan untuk menggeser organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan melalui peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Dr. Bambang Irawan pun berpendapat bahwa tata kelola organisasi proyek perubahan ini merujuk pada kerangka kerja yang rinci, prinsip-prinsip, prosedur, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola serta mengawasi entitas publik. Bukan tanpa sebab, adanya tata kelola organisasi ini bertujuan untuk menjamin tersedianya program pengembangan kompetensi yang mampu menghasilkan manfaat yang efisien dan berkelanjutan. Dengan adanya tata kelola yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa setiap kegiatan terlaksana sesuai jadwal. Adanya standar operasional prosedur yang dihasilkan benar-benar memberikan nilai tambah, dan rencana tindak lanjut mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam organisasi proyek perubahan ini, tentu terdapat struktur yang jelas dalam berlangsungnya perubahan. Dalam strukturnya, yang pertama ada proyek sponsor atau pemberi mandat. Proyek sponsor ini bertanggung jawab untuk memberikan legitimasi hukum dan dukungan politis terhadap proyek tersebut. Tanpa dukungan dari pemberi mandat, proyek perubahan akan kesulitan dalam mengakses anggaran, fasilitas, dan otoritas yang diperlukan untuk melakukan reformasi struktural. Dalam berjalannya proses perubahan yang diberikan oleh pemberi mandat tadi, terdapat project leader yang merupakan motor penggerak utama sekaligus penanggung jawab teknis dalam operasional proyek perubahan. Project leader ini biasanya bertanggung jawab dalam perencanaan desain, kepemimpinan tim, koordinasi stakeholder, juga implementasi dan pelaporan atas perubahan yang terjadi. Untuk menjelaskan terkait yang diinginkan oleh perubahan, terdapat mentor yang bertindak sebagai pembimbing internal dan pengawas profesional selama proses perubahan berlangsung. Lalu, selain itu, terdapat tim teknis yang merupakan sekumpulan personil yang memiliki keahlian spesifik yang diperlukan untuk mewujudkan output fisik atau sistem dari proyek perubahan tadi. Di dalam tim teknis ini, terdapat tim administrasi yang berfungsi sebagai pendukung memastikan seluruh aspek tata kelola administratif dan dokumentasi proyek berjalan dengan rapi, akuntabel, dan sesuai prosedur. Yang terakhir adalah stakeholder atau pemangku kepentingan. Stakeholder ini terbagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal yang tadi disebutkan seperti tim teknis, tim administrasi, juga project leader, dan terdapat stakeholder eksternal seperti project sponsor. Lalu, untuk melakukan proyek perubahan tersebut, tentu terdapat proses yang diperlukan agar proyek perubahan tersebut berjalan dengan lancar. Proses tersebut diidentifikasi dan dirangkum menjadi 5 tahapan utama. Tahap awal itu yaitu tahap diagnosis dan perumusan isu. Pada tahap ini, kita berfokus pada identifikasi kesenjangan antara kondisi organisasi saat ini dengan kondisi organisasi yang diharapkan setelah adanya proyek perubahan. Pada tahap ini juga melibatkan analisis mendalam menggunakan alat seperti fishbone diagram atau analisis SWOT untuk menemukan isu kritis yang akan dipecahkan oleh proyek. Setelah perumusan isu kritis selesai, lalu dilanjut dengan tahap perancangan proyek perubahan atau RPP. Pada tahap ini, kita merumuskan gagasan inovatif sebagai solusi untuk isu kritis pada organisasi sekarang. Dengan mengusung tujuan, target milestone, jangka pendek atau menengah atau panjang, juga membentuk tim efektif yang terlibat. Hasil dalam tahap ini adalah dokumen rancangan proyek perubahan atau RPP. Ketika rancangannya sudah tersusun dengan jelas, lalu kita mengadakan tahap seminar dan penggalangan komitmen. Tahap ini dapat diisi oleh mentor atau coach
yang akan disalurkan kepada tim teknis yang akan berjalan, yaitu pada tahap ini melakukan presentasi formal atas RPP pada tim teknis agar tim teknis memiliki komitmen, juga memiliki visi dan misi yang sesuai dengan perusahaan. Ketika tim teknis sudah memiliki komitmen yang sama, juga visi dan misi yang sama dengan organisasi, lalu masuk ke tahap keempat, yaitu tahap implementasi dan manajemen perubahan. Di tahap ini merupakan periode eksekusi nyata inovasi, umumnya berfokus pada pencapaian milestone jangka pendek. Pada tahap ini, project leader memimpin eksekusi teknis, mengelola tim, mengatasi resistensi perubahan, dan menjalin komunikasi intensif dengan stakeholders. Lalu, ketika implementasi tersebut berjalan dengan lancar ataupun tidak, masuk ke tahap kelima, yaitu tahap evaluasi pelaporan dan keberlanjutan. Pada tahap ini, kita mengukur hasil implementasi dengan membandingkan capaian outcomes dengan target yang ditetapkan di RPP. Tahap ini diakhiri dengan penyusunan laporan proyek perubahan dan perumusan strategi keberlanjutan agar inovasi dapat diadopsi secara permanen oleh organisasi.